Bang Masinton, saya ingin bertanya kepada Anda. Presiden kan tadi bilang ya, masa kalau ada riak-riak saya diam saja. Riak-riak apa sih sebetulnya dimaksud oleh Presiden Jokowi? Ya riak-riak itu kan harus dimaknai kalau Pak Presiden sebagai kepala negara tentu beliau bicara dalam konteks kapasitas politik kenegaraan. Nah kalau umpama ada ancaman atau rongrongan terhadap negara dalam konteks merongrong kedaulatan ya dan juga kewibawaan negara, ya tugas beliau sebagai kepala negara tentu yang dimandatkan oleh konstitusi untuk memastikan bahwa proses kita bernegara ini benar-benar berjalan sesuai dengan rambu-rambu konstitusi dan perundang-undangan. Maka dalam konteks itu ya disitulah Presiden ya Pak Jokowi memastikan bahwa politik kenegaraan itu ya yang itulah yang beliau kedepankan seperti itu. Oke, maksud merongrong kedaulatan negara tuh contohnya bagaimana sih Bang Masinton biar kami bisa lebih mengerti ini yang dimaksud Presiden Jokowi dengan riak-riak atau kata Bang Masinton yang bisa merongrong kedaulatan negara itu seperti apa? Iya, contoh umpama kalau ruang demokrasi itu mengancam ya ke demokrasi itu sendiri, mengancam eksistensi negara Pancasila ya. Nah itu kan bagian dari rongrongan namanya. Nah maka dalam konteks Presiden melakukan politik itu dalam konteks politik kenegaraan gitu. Jadi tentu Presiden bicara dalam kapasitas itu. Nah kalau dalam konteks politik praktis ya tentu beliau sebagai warga negara ya menjadi kewajiban moral ya untuk ikut dalam momen pemilu yang agenda demokrasi ini. Jadi kita harus bisa membedakan dalam konteks politik kenegaraan dengan politik praktis di mana beliau sebagai warga negara dan juga adalah sebagai kader partai. Nah dalam konteks kepala negara tentu beliau pasti mengedepankan aspek politik kenegaraan di mana sendi-sendi kenegaraan itu ya bisa berjalan tanpa ada gangguan-gangguan seperti itu. Baik, Mas Burhan dalam konteks tadi ya cawe-cawe jangan sampai ada riak-riak tadi. Mas Burhan, tidakkah cawe-cawenya Presiden Jokowi sejauh ini misalnya dalam bentuk endorsement ke A, ke B, ke Prabowo lah kita sebut. Apakah itu tidak menimbulkan riak-riak hubungan antara Presiden Jokowi misalnya dengan PDI Perjuangan dengan adanya endorsement ke tokoh lain selain yang diusung oleh PDI Perjuangan? Nah, memang Presiden Jokowi punya multiple roles ya, punya peran yang banyak. Di satu sisi adalah petugas partai, kader PDI Perjuangan, yang tentu punya tugas untuk menyukseskan capres yang diusung oleh partainya sendiri. Tapi di sisi lain, beliau juga presiden yang punya kepentingan subjektif terkait siapa yang menurut asesmen personal dia itu dianggap lebih loyal atau dianggap lebih mampu menjalankan agenda pasca 2024. Nah, pada titik ini, ya Presiden Jokowi sepertinya minimal sampai malam ini kita diskusi itu belum sepenuhnya memberikan semua daya dan upaya untuk menyukseskan Mas Ganjar sebagai capres. Ya. Dan di satu sisi mungkin ada rasionalisasinya. Rasionalisasinya yang mungkin bisa diterima oleh Bung Masinton adalah memastikan capres-cawapres yang lolos putaran pertama itu adalah all president men. Dan kalau misalnya itu yang dituju, sejauh ini memang cukup berhasil. Waktu Presiden Jokowi menyatakan 2024 jatahnya Pak Prabowo, saat itu Pak Prabowo nyungsep di peringkat ketiga. Elektabilitasnya disalib oleh Anies Baswedan. Tetapi belakangan Pak Prabowo bukan hanya rebound, tapi juga mulai mengancam elektabilitas Ganjar Pranowo. Nah, pada titik itu, pertanyaan yang mungkin penting untuk dijawab oleh semuanya adalah sampai kapan Presiden Jokowi memberikan blessing-nya kepada dua nama, Ganjar dan sekaligus Pak Prabowo. Dan kalau misalnya itu yang berlanjut,
tentu PDI Perjuangan punya alasan untuk khawatir. Karena data terakhir pemilih Pak Jokowi mulai terbagi. 27% pemilih Pak Jokowi 2019 mulai mengalir ke Pak Prabowo. Tren pendukung Pak Jokowi yang memilih Ganjar mulai turun. Nah, pertanyaannya sampai kapan tren ini akan dibiarkan? Nah, ini tentu akan jadi isu internal ya, yang menurut saya ya suka tidak suka menimbulkan riak, diakui atau tidak diakui. Karena bagaimanapun capres yang diusung oleh PDI Perjuangan terancam kalah oleh Pak Prabowo kalau misalnya tren ini berlanjut ke depan. Oke, jadi suka tidak suka nih Bang Masinton, menurut Mas Burhan tadi, blessing yang diberikan oleh Presiden Joko Widodo kedua figur Ganjar Pranowo maupun Prabowo Subianto itu bisa menaikkan elektabilitas, dan kita melihat Prabowo yang naik saat ini kemudian Ganjar turun. Tidakkah ini menjadi sebuah kekhawatiran buat PDI Perjuangan? Iya, yang namanya survei itu kan pasti fluktuasinya begitu, ya. Fluktuasi waktu ke waktu itu kan pasti nanti Pak Ganjar naik, Pak Prabowo turun, Pak Prabowo naik, Pak Ganjar turun, kan pasti begitu. Ya, dinamika dalam survei itu gitu ya. Nah, seiring waktu kan kerja-kerja untuk pemenangan Pak Ganjar kan itu akan simultan kami lakukan di seluruh daerah seperti itu. Nah, jadi kalau potretnya survei itu ya pasti selalu dia dinamis seperti itu, Mbak. Oke. Tapi kan tadi kalau ini terus berlanjut ini Bang Masinton, bukan tidak mungkin bahwa suara Ganjar ini bisa terus tergerus. Karena tadi Mas Burhan sudah mengatakan 27% pemilih Presiden Jokowi pada periode yang lalu itu sudah ke Prabowo daripada ke Ganjar. Ya, tapi kami kan juga memiliki basic survei yang ini, dan dari beberapa survei persepsinya masih beda-beda kok seperti itu. Itu yang tadi kami katakan itu sangat dinamis, dan kami yakin bahwa pemilih Pak Jokowi itu solid untuk Pak Ganjar. Itu potret yang kami temukan di lapangan seperti itu, Mbak. Jadi kami nggak khawatir ya bahwa sebagian pemilih Pak Jokowi itu akan ke Ganjar, tapi kami yakin bahwa sangat besar ya pemilih Pak Jokowi ya 2014, 2019 itu memang solid ke Pak Ganjar seperti itu. Masih optimis ya Bang Masinton ya. Baiklah kalau begitu Bang Masinton, terima kasih. Mas Burhan, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Prime Time News hari ini.